Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Ismaliani Fauzia Fahruri dari kelas PBSI 3. Nomor induk mahasiswaku 2488 201019. Aku dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran membaca yang diampu oleh Ibu Fitri Mutmainah MPD. Yuk simak novel yang akan ku baca, stay tune. Di video kali ini, aku akan meresensi novel yang berjudul You Should Be Mine, karya Kak Rizky Fitrianti. Novel yang pernah ramai dibincangkan oleh pengguna sosial media karena sampul novelnya yang menarik perhatian dan alur ceritanya yang memiliki banyak kejadian yang tak diduga. Pernah gak sih terpikir di benak kalian, gimana ya jadinya kalau seorang vokalis band punya hubungan lebih sama anak kuliahan semester 5? Apalagi pertemuan mereka diawali dengan kejadian yang sedikit menyebalkan karena si vokalis band punya tingkat kepedean yang level maksimal. Kayaknya bakalan runyam gak sih ya? Daripada kayak pernah jadi gak tidur karena kepikiran, mending langsung tonton videoku kali ini. Yuk. Novel ini memiliki kurang lebih 400 lembar buku. Ditulis oleh Kak Rizky Fitrianti dan diterbitkan oleh Lovable Redaksi. Novel ini diadaptasi dari AU. Apa sih itu AU? Dalam konteks fiksi, AU adalah Alternative Universe yang memiliki arti sebuah konsep yang digunakan dalam fiksi untuk menggambarkan sebuah dunia atau semesta alternatif. Aku tahu Alternative Universe ini dari Instagram. Karena dari teks yang menarik, aku jadi tertarik buat membaca sampai akhirnya mempunyai buku novelnya sendiri. Sebagai artis ibu kota, kayaknya Hezakil gak pernah merasa dicuekin. Kecuali sama satu cewek ini, Syabita Namira. Perempuan yang duduk di bangku semester 5 dan punya toko bunga sendiri. Mereka bertemu karena gelang Syabita yang hilang. Gelang itu Heza yang nemuin. Dan semenjak dari situ, mereka jadi sering ketemu. Mulai dari di konser bandnya Hezakil, toko bunga milik Syabita, sampai mie ayam favorit Syabita. Pernah suatu saat, Hezakil memaksa Syabita buat jadi pacar satu harinya. Di saat Oma Hezakil berulang tahun. Karena saat itu Heza baru saja putus sama mantan pacarnya. Siapa sangka status itu malah jadi beneran di kemudian hari. Status itu ada karena Hezakil yang selalu meyakinkan Syabita kalau ia bisa jadi lebih baik dari masa lalunya. Meskipun hubungan mereka diisi oleh badai hujan, angin ribut, dan juga bahagia, namun Heza selalu buktiin kalau dia serius ke Syabita. Dengan Alora atau mantan Heza yang masih suka gangguin hubungan mereka, ditambah artis perempuan yang pernah kolaborasi sama Heza malah naruh hati ke Hezakil, bikin hubungan Heza dan Syabita agak goyah. Ya meskipun peribahasa sekarang sih kalau ada cobaan ya dicobain. Alora meninggal karena artis cewek itu yang lihat awalnya mau nyelakain Syabita, tapi malah Alora yang berakhir tragis.
Syabita sempat merasa bersalah beberapa hari setelah kejadian. Merasa karena dirinya lah Alura pergi selamanya. Meskipun kenyataannya artis cewek itu yang salah. Setelah melewati banyak rintangan dan tiba saatnya Syabita wisuda, Hyezakil melamar Syabita di waktu yang sama dan mewujudkan keinginan Syabita yang ingin menikah di Ancol. Kekurangan dari novel ini yaitu alur cerita yang masih kurang panjang. Meskipun cerita ini memiliki hampir 400 lembar kertas, tapi bagiku yang kalau cerita itu seru, akan kubaca seberapa banyak lembaran itu. Sedangkan kelebihan dari novel ini adalah cerita yang mengesankan, sampul novel yang menarik perhatian, penataan bahasa yang bagus bikin pembaca bisa terbawa ke dalam alur cerita. Banyak hal-hal di luar dugaan yang mencampur perasaan sedih, senang, marah, dan kesal menjadi satu. Dan yang terakhir adalah akhir cerita yang sesuai dengan ekspektasiku sendiri, yaitu akhir yang bahagia. Secara keseluruhan, You Should Be Mine tetap layak dibaca jika kamu suka cerita cinta yang di dalamnya ada konflik yang intens, meskipun ada beberapa kekurangan yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video berikutnya. Anytime